Mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Malapetakat Penghakiman dan Janji Pengharapan. Mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan hari ini. Dalam Yohanes pasal 3 ada tertulis bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui firman ini, kita bisa menemukan betapa besarnya kasih Tuhan akan kita. Tetapi di dalam firman Alkitab, terdapat banyak catatan tentang penghakiman. Tuhan mengasihi manusia dan memperhatikan mereka dan menginginkan manusia untuk dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Tetapi jika kita membaca firman-firman tentang malapetaka dan penghakiman, kita bisa melihat hal-hal yang amat mengerikan dan menakutkan terjadi. Bukan hanya satu atau dua orang yang memperingatkan malapetaka ini. Menurut Anda, kenapa Tuhan terus-menerus mengirimkan peringatan kepada manusia melalui banyak orang pada setiap zaman? Kita, manusia adalah jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan di sorga dan yang telah diusirkan di atas bumi ini. Walaupun di bumi, kita hanya setia pada hal-hal dunia yang kelihatan dan melupakan sepenuhnya tentang dosa seperti apakah yang telah kita perbuat di sorga sehingga kita jatuh ke bumi ini. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita telah menghancurkan hukum surgawi. Karena itu, kita diusir dari sorga ke bumi, kota perlindungan ini. Tetapi, kita hidup sambil melupakan semua hal itu di atas bumi ini. Ajaran mulia Tuhan yang mengizinkan kita untuk kembali ke kerajaan surga, sering sekali kita abaikan. Dan itu adalah kehidupan manusia yang menderita dalam menjalani kehidupan. Jadi, seperti itulah kehidupan manusia. Untuk membangunkan kita dan untuk membukakan jalan ke kerajaan surga sekali lagi, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan kita pada setiap zaman. Terima kasih. Tuhan bukan hanya memberikan kita kabar peringatan pada setiap zaman. Tuhan selalu memberikan kita kabar untuk keselamatan, kabar pengharapan juga. Jika begitu, kenapa Tuhan memberikan banyak firman tentang hal yang sangat mengerikan, menyedihkan, dan menggelapkan di dalam Alkitab? Bukan hanya firman-firman yang baik, seperti suatu buku pedoman yang baik. Kita perlu memikirkan hal ini hari ini. Kita semua harus pulang ke surga, tetapi kita masih menaruh seluruh perhatian kita pada dunia ini. Jadi Tuhan sangat sedih. Bagaimana aku bisa pulang ke surga? Bagaimana aku bisa mendapat pengampunan dosa yang telah kuperbuat, walau sedikit lagi? Bagaimana aku bisa hidup untuk pertobatan? Apakah hari ini aku bertobat dengan sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan? Apakah aku hidup dengan rasa syukur? Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh-sungguh sangat penting bagi manusia. Tetapi orang-orang hanya peduli dengan hari ini makan apa dan pakai apa. Mereka tidak berpikir, dosa apa yang harus kupertobatkan hari ini? Dan dengan apakah aku bisa memuliakan Tuhan? Dengan apakah aku bisa membalas karunia Tuhan yang telah menyelamatkanku? Tanpa memiliki pikiran-pikiran ini, mereka membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kalau kita belajar tentang alasan kenapa Tuhan memberikan firman-firman yang tegas kepada kita, kita bisa mengerti kasih Tuhan yang besar terhadap umat manusia yang terkandung dalam itu. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan apa? Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Inilah yang dikatakan Alkitab kepada kita. Siapakah yang memberikan firman ini? Firman ini diberikan Yesus untuk mengajari murid-muridnya ketika ia datang ke bumi ini sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Hal-hal yang telah terjadi di zaman Nuh akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia juga. Yesus telah memberi peringatan ini. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 1 kita baca. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Rasul Paulus telah memperingatkan orang-orang kudus di Tesalonika. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Rasul Petrus juga memberikan peringatan tentang hal ini. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Pada zaman Nuh, Tuhan pernah membinasakan dunia ini dengan air. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Rasul Petrus juga memperingatkan kita tentang hal ini. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yesus, Paulus, dan Petrus memperingatkan kita tentang hal ini dan menuliskan apa yang akan terjadi pada manusia seperti ini. Rasul Yohanes telah melihat yang akan terjadi itu di dalam penglihatan. Wahyu pasal 16. Pasal 16 ayat 17 kita baca. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Bukan hanya nabi-nabi dari Perjanjian Baru, tetapi juga nabi-nabi dari Perjanjian Lama telah memperingatkan kita tentang hal ini, seperti berjaga-jagalah dan jadilah berpikiran jernih. Kamu harus hidup dengan suci dan saleh, sambil menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Mari kita baca Zefania pasal 1 ayat 14. Pasal 1 ayat 14 kita baca, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi.
Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Yesus, Paulus, Petrus, Yohanes, dan Yefanya. Mereka semua mengatakan tentang apa yang akan terjadi pada bumi pada hari terakhir. Hari kesusahan dan kesulitan hari itu. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Sehingga sama sekali tidak terdapat cahaya harapan. Apakah manusia bisa diluputkan dari segala malapetaka melalui harta mereka? Walaupun mereka dapat luput sementara, 1 jam, ataupun 1 hari. Kedamaian yang abadi dan kesejahteraan abadi tidak terjamin seterusnya bagi mereka. Nabi Yefanya memperingatkan kita tentang bencana-bencana ini akan ditimpakan ke atas semua manusia. Apakah semua peringatan ini diberikan untuk menakut-nakuti umat manusia? Tidak. Itu diberikan untuk masa depan anak-anak Tuhan yang terkasih, bukan? Mari kita baca Maliaki, pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu apa? Hari itu datang menyala seperti perapian. Di sini tertulis, sesungguhnya hari itu datang, bukan? Yesus, Paulus, Petrus, Yohanes, Yefanya, dan Maliaki. Mereka semua menubuatkan hal-hal yang sedemikian. Apakah mereka menuliskannya untuk menakut-nakuti orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak. Mereka terus memberikan peringatan kepada kita karena hal sedemikian pasti akan terjadi. Itu dikarenakan Tuhan mengasihi kita sehingga memberikan peringatan-peringatan ini kepada kita. Berjaga-jaga, berpikiran jernih, dan menguasai diri. Kita baca ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Di sini juga kita melihat akar dan cabang pun tidak ditinggalkan. Ini bukanlah kecelakaan yang meninggalkan sebuah biji. Suatu kejadian terjadi di bumi ini yang akan menghancurkan segalanya sampai ke akarnya. Pasti akan ditimpakan ke atas bumi ini sesuai nubuatan Alkitab. Kalau begitu, dalam sepanjang zaman, semua umat manusia mendengar kabar peringatan ini melalui nabi-nabi, rasul-rasul, dan bahkan Yesus. Yesus, para rasul, dan para nabi terus-menerus berbicara tentang bumi. Mereka tidak mengatakan tentang akhir yang indah dan berkarunia. Mengapa Tuhan mengatakannya seperti itu? Semua orang tidak mengetahui kenapa mereka sedang berada di bumi ini, bukan di surga. Dalam keadaan dan lingkungan yang diberikan, bagaimana menikmati dan lebih dilayani daripada orang lain dalam kehidupan ini. Mereka hanya memikirkan kehidupan di bumi ini. Tetapi dunia terutama kita bukanlah bumi ini. Kita harus segera pulang ke tanah air surgawi yang abadi dari bumi ini, kota perlindungan. Mengapa kita harus datang ke sini, ke kota perlindungan ini? Kita tidak boleh melupakan alasan dasarnya. Karena kita melupakannya, kita tanpa ragu-ragu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan di atas bumi ini. Dan kita menghindari hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kalau kita selalu mengingat bahwa kita adalah orang-orang berdosa surgawi, kita bisa hidup untuk pertobatan setiap hari. Apakah Tuhan mencatat kata-kata ini karena dia tidak mengetahui bagaimana memilih dan mencatat kata-kata yang baik? Tidak mungkin.
Manusia sedang hidup sambil melupakan keadaan asli mereka di dalam kerajaan surga. Bagaimana aku bisa hidup lebih mewah di bumi ini? Apakah aku tidak bisa lebih cepat sukses daripada orang lain? Menurut ajaran-ajaran Bapa dan Ibu Surgawi, kita adalah malaikat-malaikat di kerajaan surga. Tetapi kita telah berbuat dosa di surga dan mengenakan baju dosa yaitu tubuh manusia dan turun ke bumi ini kota perlindungan sementara. Kalau begitu, jika ada yang harus kita utamakan dalam kebenaran dan hidup keimanan, itu adalah pertobatan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan? Tuhan telah berkata, bumi, kota perlindungan ini, pasti akan dihakimi oleh api pada waktunya. Tuhan telah mengutus banyak nabinya ke bumi ini selama beribu-ribu tahun, supaya manusia bertobat. Tetapi manusia tidak bertobat. Bahkan Tuhan sendiri memperingatkan manusia ketika datang dalam nama Yesus, dan juga melalui para rasul dan para nabi. Karena ada orang-orang yang ingin mengikuti kehendak Tuhan, walaupun sedikit. Tuhan memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Mari kita cari kehendak Tuhan yang menyampaikan kabar keselamatan di belakang kabar peringatan di dalam Yeremia pasal 4 ayat 5. Pasal 4 ayat 5 kita baca, beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Pada waktu itu terjadi, Tuhan telah mendirikan Sion dan membuka jalan untuk kita terhindar dari kesukaran terakhir, bukan? Kita harus terus berkumpul di Sion. Mari kita baca Yefanya pasal 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sion merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang berkata, aku akan menuruti peraturan, perintah, hukum, dan kehendak Tuhan sampai akhir. Melalui Nabi Yeremia dan Nabi Yefanya, Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Masuklah ke dalam Sion untuk berlindung dari murka Tuhan. Tetapi, orang-orang meninggalkan peringatan-peringatan dari Tuhan ini dan semua firman yang Tuhan berikan atas kasih terhadap umat manusia dan menggali tanah dengan rencana mereka, hikmat mereka, dan pikiran mereka. Di Amerika Serikat sudah dibangun apartemen di bawah tanah ratusan meter. Tetapi setelah setahun berlalu, tempat itu tidak bisa menjadi kondisi yang layak untuk manusia hidup di sana. Di dalam apartemen tersebut sudah disediakan makanan dan air minum untuk hidup di sana selama setahun. Jadi, orang-orang kaya di dunia membeli apartemen itu. Namun itu hanya berlaku setahun saja. Michael Jackson yang telah meninggal sekarang sudah membeli sebuah kapal selam nuklir supaya ia mungkin menghindar ke dalam air jika terjadi suatu keadaan yang darurat. Dikatakan bahwa orang-orang kaya di Amerika Serikat memiliki kapal nuklir pribadi. Seperti itu, jika terjadi suatu keadaan darurat, mereka akan berusaha untuk menghindar ke dalam air atau ke bawah tanah. Dan sekarang Amerika Serikat dan beberapa negara maju meluncurkan roket untuk menjelajahi ruang angkasa. Diperlukan biaya yang amat besar untuk sekali peluncuran roket. Meskipun begitu, kenapa mereka begitu berusaha untuk itu? Itu dikarenakan mereka selalu memikirkan akhir dari bumi ini.
Mari kita pergi ke bulan ketika datang malapetaka itu. Ayo pergi ke Mars dan hidup. Adakah planet yang kondisinya sama seperti kondisi bumi? Dengan pikiran ini, mereka terus menjelajahi ruang angkasa, bukan? Tetapi Tuhan telah tahu umat manusia akan berbuat demikian dari permulaannya. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab? Rencana manusia atau jalan manusia akan sia-sia pada hari penghakiman Tuhan. Alkitab mengajar kita seperti ini. Terus marilah kita baca nubuat dari Amos pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2 kita baca, "Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memanggut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya yang berkabung. Dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi. Yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya." Seperti yang kita baca di dalam Amos pasal 9, Tuhan telah tahu segalanya. Dia tahu apa yang akan dilakukan manusia, cara yang akan digunakan manusia jika hal-hal sedemikian terjadi. Melalui catatan Amos di dalam Perjanjian Lama yang telah tertulis sebelum Masehi. Pada waktu itu, bisakah orang-orang membayangkan mereka bersembunyi di dalam air? Kebanyakan manusia hanya bisa menahan nafas selama 2 ataupun 3 menit. Itu tidak bisa menjadi tempat sembunyi. Tetapi sekarang ini, kapal selam nuklir sanggup membuat manusia tinggal di dalam air. Manusia bisa hidup di dalam laut selama mereka mempunyai makanan yang cukup. Tuhan telah melihat semua ini, bersembunyi dalam air, dan membangun kota di bawah tanah untuk bersembunyi. Pada waktu pesawat belum ditemukan, Tuhan telah berkata, sekalipun mereka terbang ke langit. Namun, sekarang manusia meluncurkan roket ke langit. Seperti yang telah dituliskan oleh Nabi Amos, Tuhan sudah mengetahui manusia akan melakukan apa, bagaimana dengan semua ini. Semua itu tidak ada gunanya. Walaupun melarikan diri ke sana-sini, tidak ada cara untuk sembunyi. Jiwa kita berdosa melawan Tuhan di dalam surga. Sebagai akibatnya, kita telah dilemparkan ke bawah bumi ini. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan firman-firman Tuhan dengan lebih taat lagi. Lalu apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan pada hari-hari ini? Larilah ke Sion. Apa yang harus kita terima di Sion setelah mengungsi ke sana? Kita harus menerima materai Tuhan, bukan? Mari kita baca satu firman lagi dalam Keluaran. Pasal 12 ayat 11 kita baca. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Hanyalah darah anak domba Paskah, tanda untuk terhindar dari malapetaka. Malaikat-malaikat pemusnah melewatkan semua rumah yang ada darah anak domba yang dibubuhkan di atas pintu mereka. Pada akhir zaman ini juga, orang-orang yang mempunyai daging dan darah Kristus dengan ikut serta dalam hari raya Paskah yang kudus akan mendapat berkat apa? Mereka semua akan dilepaskan dari malapetaka sesuai dengan janji Tuhan.
Manusia menggunakan segala macam metode dan cara ilmiah untuk mempersiapkan hari kiamat. Tetapi, tidak ada cara lain kecuali kita mengandalkan firman Tuhan. Mungkin mereka mampu bertahan hidup sementara untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Tetapi, ini tidak bisa menjadi tempat perlindungan abadi bagi mereka. Hari ini banyak orang berkata, semuanya damai dan aman. Semuanya damai dan aman. Tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Jangan melupakan ini, walaupun semua orang di sekitar kita berkata, semuanya damai dan aman. Kenapa Yesus telah mengajarkan kita hal-hal itu? Kenapa Rasul Paulus menyampaikan firman-firman itu dengan dorongan Roh Kudus? Kenapa Nabi Zefanya dan Nabi Yeremia telah mengatakan hal-hal itu kepada kita? Kita semua perlu tahu dan mengingat itu. Tolong jangan pernah meninggalkan Sion. Marilah kita semua memanjatkan ucapan syukur dan kemuliaan kepada Tuhan setiap hari di dalam Sion, karena telah menyelamatkan kita. Masih ada banyak domba-domba belum masuk ke kandang ini. Mari kita lihat di sekeliling kita dan mencari orang-orang yang belum kita beritakan Injil. Kepada keluarga, sanak keluarga, sahabat, rekan sekerja, rekan sekolah, dan tetangga. Mari kita berkata, mari kita bertobat bersama, mari kita pergi ke surga bersama. Saya ingin agar Paskah ini diberitahukan. Mari kita beritakan Paskah kepada orang-orang sebanyak mungkin, supaya kita tidak akan menyesal nanti karena tidak memberitakan kepada lebih banyak orang. Saya berharap tahun ini akan diberkati ketika kita memberitakan Paskah kepada semua orang, supaya pekerjaan hebat untuk semua orang bertobat terjadi di seluruh dunia. Semoga menerima banyak karunia melalui firman ini. Terima kasih.